Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Zakia Lestari dengan NIM 404211034 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup metode penelitian kualitatif studi kasus. Yang pertama ada pengertian studi kasus. Menurut Creswell dalam Fitrah dan Lutfiyah 2017, halaman 207, penelitian studi kasus adalah penelitian kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas, kontemporer, atau beragam sistem terbatas melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam serta melibatkan beragam sumber informasi dan melaporkan deskripsi kasus. Kemudian Sugiyarto 2017 halaman 12 menjelaskan bahwa studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Sedangkan Sugiono 2016 halaman 17 mengemukakan bahwa penelitian metode studi kasus adalah peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Dari beberapa pengertian studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi kasus adalah suatu metode penelitian kualitatif yang melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu kasus atau situasi tertentu, baik itu individu, kelompok, atau institusi dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan studi kasus. Penelitian studi kasus bertujuan untuk menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu kasus. Berkaitan dengan hal tersebut, Yin dalam Fitrah dan Lutfiyah 2017 menyatakan bahwa tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan apa objek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Jadi, penelitian studi kasus ini bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang apa objek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi, yaitu tentang bagaimana dan mengapa objek tersebut terjadi dan terbentuk sebagai yang dapat dipandang sebagai suatu kasus. Selanjutnya, karakteristik studi kasus. Berdasarkan pendapat Yin 2009, Van Winsberg dan Han 2007, serta Creswell 2009 dalam Gunawan 2014 halaman 125, karakteristik penelitian studi kasus yaitu yang pertama ada menempatkan objek penelitian sebagai kasus. Pernyataan ini menekankan bahwa peneliti studi kasus harus memahami bagaimana objek atau target penelitiannya sebagai kasus di dalam penelitiannya. Yang kedua yaitu memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Artinya bersifat kontemporer berarti kasus tersebut sedang atau telah terjadi, tetapi masih memiliki dampak yang dapat dirasakan pada saat penelitian dilaksanakan, atau yang dapat menunjukkan perbedaan dengan fenomena yang ada atau yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Penelitian studi kasus meneliti kehidupan nyata yang dipandang sebagai kasus. Nah, kehidupan nyata itu adalah suatu kondisi kehidupan yang terdapat pada lingkungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun anggota kelompok yang sebenarnya. Selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan berbagai sumber data. Penelitian studi kasus menggunakan berbagai sumber data. Penggunaan berbagai sumber data dimaksudkan yaitu untuk mendapatkan data yang terperinci dan komprehensif yang mencangkut objek yang diteliti. Yang kelima, menggunakan teori sebagai acuan peneliti berdasarkan pemikiran induktif yang bermaksud untuk membangun pengetahuan yang baru atau yang orisinil. Nah, penelitian kualitatif selalu dikonotasikan sebagai penelitian yang menolak penggunaan teori sebagai acuan penelitian.
Lalu ada langkah-langkah penelitian studi kasus, yaitu yang pertama, menetapkan kasus yang menarik. Langkah awal dalam penulisan studi kasus adalah mengidentifikasi kasus yang menarik untuk diinvestigasi. Nah, peneliti ini perlu mencari fenomena atau masalah yang unik, relevan, dan berpotensi memberikan wawasan baru dalam bidang yang diteliti. Kasus yang dipilih itu harus memiliki signifikansi yang cukup untuk dijadikan subjek penelitian mendalam. Kemudian, langkah yang kedua yaitu menetapkan pertanyaan penelitian. Setelah kasus itu ditentukan, peneliti harus merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik dan terfokus. Pertanyaan ini harus dapat menjawab melalui studi kasus yang akan dilakukan. Jika diperlukan, peneliti dapat mengembangkan subpertanyaan untuk membantu investigasi yang lebih terperinci lagi. Langkah yang ketiga yaitu memilih kasus yang tepat. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi berbagai opsi kasus yang tersedia dan memilih yang paling representatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pertimbangan utama meliputi aksesibilitas, data, dan potensi kasus untuk memberikan informasi yang kaya dan mendalam. Yang keempat yaitu menentukan data relevan dan teknik analisis. Langkah ini melibatkan identifikasi jenis data yang diperlukan, baik kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Peneliti juga perlu menentukan sumber-sumber data yang potensial serta memilih metode analisis yang sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Yang kelima yaitu menyiapkan tahapan pengumpulan data. Persiapan pengumpulan data meliputi pembuatan protokol penelitian, menyiapkan instrumen seperti panduan wawancara atau lembar observasi, serta pengaturan jadwal dan logistik. Tahap ini itu penting untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data itu berjalan secara efisien dan sistematis. Yang keenam, melakukan pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen sesuai dengan rencana yang telah disusun. Penerapan triangulasi data itu sangat penting untuk meningkatkan validitas penelitian. Nah, semua data yang dikumpulkan harus dicatat secara sistematis serta terorganisir. Yang ketujuh yaitu melakukan analisis data. Analisis data dimulai dengan transkripsi dan pengorganisasian data mentah. Selanjutnya, penelitian melakukan coding dan kategorisasi data, mengidentifikasi pola, tema, hubungan antar data. Kemudian, langkah terakhir adalah menginterpretasikan temuan dalam konteks pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Yang kedelapan yaitu menuliskan ke dalam makalah. Tahap akhir adalah menuangkan hasil penelitian ke dalam bentuk makalah. Nah, ini meliputi pembuatan outline yang terstruktur, penulisan deskripsi kasus secara detail, diskusi implikasi dan kesimpulan, serta penyertaan rekomendasi untuk penelitian yang selanjutnya. Nah, penulisan ini harus dilakukan dengan cermat untuk menghasilkan studi kasus yang komprehensif serta bermakna. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan dari studi kasus. Seperti halnya metode penelitian lainnya, studi kasus memiliki karakteristik unik yang membawa serta keunggulan dan kelemahannya sendiri. Seperti pendapatnya Mulyana 2018 halaman 201, beliau mengemukakan bahwa studi kasus memiliki beberapa keunggulan yang diringkas menjadi 3 poin penting saja, yaitu yang pertama, studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Kemudian yang kedua, studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif, penelitian dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang mungkin tidak diharapkan atau tidak diduga sebelumnya.
Kemudian yang ketiga, yaitu studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya, Wahyuningsih 2013 halaman 12 mengemukakan bahwa studi kasus juga memiliki kelemahan yang harus diantisipasi. Kelemahan itu diantaranya yang pertama yaitu kedalaman studi kasus yang dilakukan tanpa banyak disadari ternyata justru mengorbankan tingkat keluasaan yang seharusnya dilakukan. Akibatnya, peneliti akan kesulitan melakukan generalisasi pada keadaan yang berlaku umum. Kemudian, yang kedua yaitu ada kecenderungan studi kasus sehingga kurang mampu mengendalikan bias subjektivitas peneliti. Kasus yang dipilih untuk diteliti misalnya cenderung lebih karena sifat dramatiknya, bukan karena sifat khas yang dimilikinya. Dengan demikian, subjektivitas peneliti dikhawatirkan terlalu jauh mencampuri hasil penelitian. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan aspek yang sangat penting dalam studi kasus. Mengapa demikian? Karena pengumpulan data yang tepat dan komprehensif itu akan membantu untuk membangun gambaran yang utuh tentang kasus yang sedang diteliti. Tanpa data yang memadai, pemahaman terhadap kasus tersebut akan menjadi terbatas dan tidak mendalam. Kemudian, data yang dikumpulkan dengan baik akan memungkinkan untuk melakukan interpretasi yang mendalam terhadap kasus yang ditelitinya. Jika merujuk pada pandangan menurut Creswell dalam Reed Law 2023 halaman 36, ada 4 bentuk pengumpulan data dalam studi kasus, yaitu yang pertama observasi, termasuk di dalamnya ada observasi partisipan atau observasi secara langsung. Nah, observasi partisipan ini peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, misalnya ikut mengajar di kelas yang sedang diteliti. Kemudian observasi langsung yaitu peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat. Contohnya duduk di belakang kelas dan mencatat interaksi guru dan murid. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini ada wawancara terbuka dan wawancara terstruktur. Nah, wawancara terbuka yaitu dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dalam yang biasanya itu direkam atau dicatat. Kemudian wawancara terstruktur yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada dokumen. Mengumpulkan bukti-bukti dokumen dari kasus yang diteliti, memiliki catatan harian selama melakukan riset. Kemudian yang keempat yaitu materi audiovisual. Data itu berupa video seperti rekaman video kegiatan, foto dokumentasi, rekaman suara wawancara atau diskusi, atau surel untuk penyebaran informasi atau untuk diskusi. Kemudian analisis data. Menganalisis data penelitian studi kasus adalah suatu hal yang sulit karena strategi dan tekniknya belum teridentifikasikan secara baik. Tetapi setiap penelitian hendaknya dimulai dengan strategi analisis yang umum yang mengandung prioritas tentang apa yang akan dianalisis dan mengapa dianalisis. Dalam menganalisis data studi kasus, Creswell menggunakan 6 tahapan, yaitu yang pertama, proses manajemen data yang telah dikumpulkan. Yang kedua, tahapan pembacaan data dan membuat pesan singkat dengan catatan kecil pada tiap data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, tahap deskripsi. Pada tahap ini, peneliti harus menjelaskan kasus dan konteksnya. Yang keempat adalah tahap klasifikasi. Pada tahap ini, peneliti harus dapat melakukan upaya pengkategorian dan menetapkan pola kategori. Yang kelima, tahap interpretasi. Dalam studi kasus dapat menggunakan interpretasi langsung dan juga melakukan generalisasi naturalistik. Yang keenam yaitu tahap mempresentasikan atau memvisualisasikan.
Pada bagian ini, peneliti diharapkan dapat menghadirkan data tabel, gambar, atau ilustrasi di antara interpretasi dengan narasi yang dibangun. Kemudian ada keabsahan data studi kasus. Verifikasi yang menyeluruh melalui triangulasi dan member check sangat diperlukan dalam studi kasus. Sebagaimana ditekankan oleh Stek dalam Fitrah dan Lutfiyah 2017 halaman 21, proses triangulasi berfokus pada pengumpulan informasi yang berkaitan langsung dengan data untuk mengembangkan studi kasus. Sebagai alat pemeriksaan keabsahan data, triangulasi membantu peneliti melakukan pengecekan dan pembandingan. Stek mengidentifikasi ada 4 jenis triangulasi, yaitu sumber data, peneliti, teori, dan metodologi. Yang pertama yaitu triangulasi sumber. Adalah cara untuk membandingkan sebuah informasi yang didapatkan dari sumber yang berbeda. Kemudian ada triangulasi peneliti. Jenis triangulasi ini merupakan metode yang mengikutsertakan lebih dari satu peneliti yang sedang melaksanakan penelitian, seperti wawancara maupun observasi, karena tiap peneliti ini memiliki persepsi yang berlainan dalam mengkaji sebuah fakta. Maka, walaupun mengamati fenomena yang sama, tetapi hasilnya dapat berbeda melalui pendekatan triangulasi ini. Kemudian selanjutnya ada triangulasi teori. Triangulasi teori ini merupakan sebuah metode yang menggunakan dua teori atau lebih untuk dibandingkan dan mempunyai manfaat. Dengan demikian, metode ini akan memerlukan pengumpulan data dan analisis data yang rinci agar mendapatkan hasil yang mendalam. Yang terakhir yaitu triangulasi metodologi. Triangulasi metodologi yaitu upaya memeriksa keabsahan data atau memeriksa keabsahan hasil dari penelitian. Triangulasi jenis ini biasanya dikerjakan dengan memanfaatkan lebih dari satu cara pengumpulan data guna memperoleh data yang sebanding. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka. Di sini saya melampirkan beberapa literatur yang saya gunakan untuk membuat materi ruang lingkup metode penelitian kualitatif studi kasus. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.